Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Born Again. Drama ini memiliki dua latar waktu, yaitu pada waktu 1988 dan di masa sekarang gitu. Nah, di waktu 1988 itu ada seorang laki-laki yang bernama Gong Ji-chul. Dia dituduh sebagai seorang pembunuh berantai. Jadi pada masa itu tuh gempar banget ada pembunuhan berantai terhadap para wanita gitu teman-teman. Nah, yang dicurigai ini adalah Gong Ji-chul. Bahkan semua orang menyebut dia sebagai monster. Namun ada satu wanita yang menganggapnya kalau dia itu bukan monster dan memperlakukan dia selayaknya manusia yang bernama Jung Ha-eun. Jadi dari situlah kemudian Ji-chul ini menyukai Ha-eun. Nah, sementara Jung Ha-eun ini teman-teman menjalin hubungan gitu dengan seorang polisi yang bernama Cha Hyung Bin. Dari situlah kemudian ada cinta segitiga gitu. Nah, si Han ini memiliki penyakit jantung. Terus ada lagi namanya itu Yong Hee. Nah, karena Yong Hee ini dinilai jahat, Ji-chul ini sampai rela membunuh Yong Hee agar bisa memberikan jantungnya kepada Han, teman-teman. Nah, tanpa mengetahui maksud dari Ji-chul, si Han ini kemudian menjudge si Ji-chul kalau dia itu adalah pembunuh dan sangat membenci si Ji-chul, padahal dia itu sangat ingin membantu Han untuk bisa bertahan hidup dan dia itu sangat menyayangi Han dengan tulus gitu. Akhirnya si Ji-chul ini dimasukkan ke penjara gitu, terus disetting bahwa dia itu meninggal, tapi dia akhirnya kabur gitu teman-teman. Terus dia bertemu dengan seorang jurnalis. Nah, jurnalis ini memberikan sebuah alamat kepada Ji-chul, tapi dijebak gitu teman-teman. Jadi diberikan alamat di mana tempat wanita yang kamu cintai berada gitu. Terus ketika Ji-chul sampai di sana, dia ditangkap gitu teman-teman. Akhirnya dia dibawa ke kayak kapal pesiar gitu. Terus di sana terjadi perselisihan sedikit sampai akhirnya Ji-chul ini nyebur ke dalam lautan gitu teman-teman. Nah, di masa sekarang ini mereka bertiga jadi Hyung Bin dan juga Ji-chul ini kemudian bereinkarnasi. Jadi kan Ji-chul itu meninggal karena yang terjun ke pantai itu. Terus si Han ini meninggal karena penyakit jantungnya, sedangkan Hyun Bin itu meninggal karena ditusuk oleh Ji-chul teman-teman. Nah, terus jiwa mereka ini bereinkarnasi. Dalam reinkarnasinya ini Ji-chul itu bernama Jong Bum teman-teman. Terus si Han ini bernama Sabin dan Cha Hyung Bin ini bernama Kim So Hyuk. Mereka kemudian bereinkarnasi. So Hyuk ini menjadi seorang jaksa, terus Sabin ini menjadi seorang profesor forensik gitu, dan Jong Bum ini menjadi seorang pelajar yang sangat pintar dengan keluarganya itu keluarga terpandang. Namun mereka itu tidak pernah mengerti perasaannya si Jong Bum. Mereka hanya menuntut Jong Bum itu harus selalu menjadi yang terbaik gitu. Nah, suatu hari si Sabin ini diculik. Terus Jong Bum ini ingin menolong si Sabin teman-teman. Nah, kebetulan Sabin ini adalah profesornya si Jong Bum gitu. Terus memang muncul benih-benih di antara mereka berdua. Di sisi lain Kim So Hyuk ini juga menyukai Sabin, dan karena dia merasa tersayangi gitu dan merasa kalau Sabin ini dalam bahaya, akhirnya dia tanpa berpikir panjang menembak kepala si Jong Bum teman-teman. Dari situlah kan Jong Bum ini menjalani operasi kan, tapi peluru di kepalanya itu tidak bisa dikeluarkan karena sudah mendekati otaknya gitu. Pokoknya berada di posisi yang sangat sulit untuk diangkat. Nah, dari situlah dia kan amnesia. Jadi dia mengingat dirinya sebagai Gong Ji-chul. Dia mengingat bahwa pada tahun itu tuh masih tahun 1988. Dia ingat kalau dirinya itu lahir di tahun 1961. Pokoknya kayak di luar nalar gitulah teman-teman, sampai dokternya itu kaget dan orang yang nolongin dia itu juga kaget gitu. Orang yang nolongin si Jong Bum ini awalnya tidak berpikir hanya untuk menolong gitu saja, enggak. Dia itu ingin membalas dendam kepada si jaksa Kim So Hyuk karena dia tahu yang menembak Jong Bum ini adalah si jaksa itu. Jadi dia itu ingin balas dendam gitu. Tapi lama kelamaan dia itu sangat tulus menyayangi Jong Bum sebagai adiknya sendiri gitu teman-teman. Dan di sini si Jong Bum ini bertekad untuk memulihkan nama baik Gong Ji-chul. Jadi pembunuh yang selama ini orang kenal tuh kan Gong Ji-chul, tapi sebenarnya bukan Gong Ji-chul kan. Jadi dia ingin membersihkan namanya Gong Ji-chul gitu teman-teman. Akhirnya setelah bekerja keras, nama Gong Ji-chul berhasil dibersihkan dan pembunuh sebenarnya yaitu Gong In-woo itu berhasil diungkap teman-teman, dan beberapa pelaku kejahatan lainnya itu sudah berhasil diungkap. Namun permasalahannya, peluru yang berada di kepalanya si Jong Bum ini itu sudah mendekati pembuluh darahnya dan tulang tengkoraknya gitu.
dimana itu sangat berbahaya. Makanya dalam beberapa momen Jungbum ini mengalami pusing dan penglihatannya itu mulai kabur, bahkan dia sering banget mengalami mimisan gitu teman-teman. Namun dia tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Sabin yang sangat peduli kepada dia gitu. Awalnya dia menolak untuk melakukan operasi pengangkatan peluru karena dia tidak ingin mengalami amnesia lagi karena dia belum menyelesaikan misi balas dendamnya. Namun ketika dia ingin untuk menjalankan operasi itu sudah telat kata dokter, dan waktu dia itu tidak lebih dari 1 bulan karena posisinya itu sudah sangat sulit banget. Tingkat keberhasilan operasinya itu hanya 10% gitu. Nah, si awalnya Jungbum ini sangat patah hati gitu karena dia sudah mulai menemukan kebahagiaannya, namun dia harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Dan tiba-tiba jantungnya si Sabin, jadi Sabin ini juga pernah mengalami transplantasi jantung itu kambuh dan memburuk gitu teman-teman. Salah satu jalan untuk menyembuhkan dia adalah menjalani transplantasi jantung. Makanya dari situ si Jungbum ini bertekad untuk memberikan jantungnya sendiri. Jadi dia tidak akan menjalani pengobatan dan akan memberikan jantungnya sendiri kepada Sabin gitu. Jadi sebelumnya dia berpamitan dulu ke rumah sakit kepada Sabin, terus dia minta tolong kepada si TH untuk mengerahkan semua anak buahnya agar si Sabin ini ditaruh di urutan pertama penerima donor jantung gitu. Terus dia juga meminta agar si Jungbum dirawat di rumah sakit kecil di mana tidak ada orang yang tahu tentang rumah sakit tersebut. Dia juga meminta anak buahnya untuk membelikannya potasium klorida. Jadi ketika waktunya tiba, si Jungbum ini akan menyuntikkan dirinya dengan potasium klorida. Terus dia akan meminta si TH untuk memberikan dia CPR agar jantungnya tetap bisa hidup, namun dia akan mengalami mati otak. Dari situlah dia bisa memberikan jantungnya gitu. Tetapi pada saat dia akan melakukan hal itu, si Sabin ini tiba-tiba datang dan menghentikan semua rencana dia. Si Sabin ini memohon banget kepada Jungbum untuk tidak melakukan hal tersebut dan dia meminta agar bertahan untuk hidup gitu teman-teman. Akhirnya si Jungbum ini dalam keadaan yang sudah sangat parah, sangat kritis, dia tetap menjalani operasi meskipun dia mengalami koma selama beberapa hari. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.